Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari semua dalam sikap doa, kita naikkan pujian penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang besar bagi kami, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan. Hari-hari ini Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu bagi kami semua. Terima kasih. Layakkan kami di hadapan-Mu, layakkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kau
yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, milu-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, kasih-Mu, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, milu-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkan. Dengan iman katakan, kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, milu-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu, salib-Mu selamatkanku, salib-Mu selamatkanku. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, segala puji, syukur, hormat, kemudian hanya bagi-Mu. Kalau kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih layakkan setiap kami untuk melayani Engkau. Sucikan, kuduskan setiap pribadi kami, lepas pribadi. Setiap kami melayani Engkau, Bapa, Engkau sucikan, kuduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan pelayanan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Memberkati setiap kami, bukakan setiap mata rohani kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau juga memberkati, sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Dan kami serahkan sepenuhnya ibadah saat ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuat
semangat memuji Tuhan, amin. 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 Mari kita naikkan lagi satu pujian. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus lama di atas segala nama. Sekali lagi kita ulang dari awal, katakan Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Yes. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita, amin. 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 Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dalam sikap doa kita menaikkan pujian penyembahan kita lebih lagi. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah
di surga. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman disampaikan oleh hamba-Mu kami boleh mengerti. Tuhan bukakan mata rohani kami. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai kepada ayat 8. Berikutnya adalah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita belajar, kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa di sini dikatakan pokok anggur yang benar. Siapakah pokok anggur? Pokok anggur adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Bapa di surga adalah pengusahanya, yang merawat ranting-rantingnya untuk membuatnya berbuah lebat. Di sini berbicara tentang ranting-ranting adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Ranting-ranting yang berbuah adalah orang-orang percaya sejati dengan persekutuan mereka yang hidup bersama dengan Yesus, yang menghasilkan banyak buah. Ada dua kelompok orang di sini. Dan orang-orang yang tidak berbuah, yaitu mereka yang tidak lagi mengikuti Kristus setelah membuat komitmen lahiriah saja, akan dipisahkan dari pokok anggur itu. Jadi orang hanya bertobat dan dia tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, persyaratan daripada mengikut Yesus. Jadi mereka hanya secara lahiriah saja, tapi secara kerohanian mereka itu tidak mereka lakukan, atau mereka tidak menjadi manusia yang rohani, ya, rohania. Tapi yang mereka adalah mereka hidup tidak di dalam Kristus. Jadi para pengikut yang tidak menghasilkan buah sama saja dengan mati dan akan dipotong lalu dibuang. Orang yang tidak hidup dalam pokok anggur, maka dia akan mengalami kekeringan, dia akan mengalami suatu kegersangan dalam hidupnya. Hatinya itu akan jauh daripada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah bahwa kita ada orang-orang yang hidup berdampingan dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup kita, hati kita yang melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Orang yang hidupnya tidak dekat dengan pokok anggur, ya, berarti dia seperti ranting-ranting yang kering yang akan dibakar. Nah, lihat,
orang yang hidupnya jauh daripada Tuhan, hidupnya yang tidak dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Selain adalah orang-orang itu akan dicampakkan dan dibuang dan dibakar. Ayat 6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita lihat ada ranting. Kalau ranting dia tidak menempel kepada batang, ranting itu kita potong dan kita biarkan dan itu akan menjadi kering. Begitulah kehidupan kita kalau kita hidup tidak di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam firman Tuhan, hidup tidak dekat dengan Tuhan, hidup hati kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita adalah ranting-ranting yang tidak hidup pada pokok anggur. Sehingga kita akan mengalami kekeringan, kita akan mengalami kegersangan dalam diri kita. Kita akan mengalami suatu kekeringan kerohanian kita di dalam Tuhan. Kita akan mengalami berbagai masalah. Kita akan mengalami suatu pergumulan. Kita akan iman kita akan menjadi lemah. Kenapa? Hidup kita tidak dekat dengan Tuhan. Hidup kita tidak melekat kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah hidup kita melekat kepada Tuhan. Dan bukan dalam kekristenan kita, walaupun kita hidup dalam pokok anggur, ya, bukan tidak ada masalah. Masalah kadang Tuhan izinkan terjadi adalah supaya kita menghasilkan buah yang lebih banyak. Di sini ada dua kelompok, yaitu dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan itu pun ada masalah, ada persoalan, ada pemurnian iman di dalam setiap kehidupan orang percaya. Artinya dalam kekristenan kita, dalam kita mengikut Yesus, Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara adalah supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan supaya kita semakin berbuah. Semakin iman kita dikuatkan dan semakin iman kita diteguhkan. Kenapa dikatakan di situ membersihkan ranting-ranting? Ranting yang berbuah dibersihkan agar semakin banyak berbuah. Kadang-kadang Allah mendidik kita, menghajar kita untuk memperkuat sifat dan iman kita di dalam Dia lewat masalah. Makanya di saat kita diproses atau kita dibentuk oleh Tuhan, kita dikikis setiap sifat dan karakter kita tidak enak, harus dipangkas, dipotong, dibersihkan. Tapi adalah mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, sehingga hidup kita menghasilkan buah. Yaitu kita akan terbentuk dan kita akan memiliki buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Maka kita akan memiliki kesabaran, kelemah lembutan, kekasih, pengendalian diri. Kita akan memiliki itu. Lewat apa? Ranting-ranting yang tidak berguna dibersihkan. Apa yang ada yang pada diri kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan pangkas dan Tuhan bersihkan. Maka kita akan semakin menjadi benar dan semakin berkenan kepada Tuhan. Ada proses dalam kehidupan kita, ada pemangkasan dalam diri kita. Makanya ranting-ranting itu dibersihkan, dipotong, sakitkan. Dibersihkan, dipotong ranting yang tidak berguna, dipotong, dibuang. Sakit. Tapi itulah yang Tuhan izinkan dan Tuhan mau kita semakin berbuah, semakin kita mempunyai buah yang
lebih banyak di dalam Dia. Semakin hidup kita hidup dalam perkenanannya, semakin hidup kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di saat kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu akan janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Di saat kita dalam pembentukan Tuhan, maka kita mengerti bahwa kita sedang dimurnikan, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Yang bagaikan bejana kita dibentuk oleh Tuhan sesuai apa maunya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sebaliknya, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Ranting yang tidak berbuah dipotong dari batangnya, bukan saja karena ranting-ranting itu tidak berguna, tapi juga karena sering kali ranting-ranting tersebut menjangkiti bagian pohon lainnya. Amin. Orang yang tidak menghasilkan buah bagi Allah atau yang berusaha menghambat upaya-upaya para pengikut Allah akan dipotong dari kuasa Allah yang adalah sumber hidup. Orang yang tidak menghasilkan buah, yang rantingnya tidak dekat dengan pokok anggur, yang tidak melekat kepada pokok anggur, yang tidak melekat kepada batang pohon, sehingga membuat mereka kering. Kenapa? Karena tidak ada kehidupan. Begitu juga dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam pokok anggur dan tidak hidup dalam pokok anggur akan dipisahkan oleh Tuhan, supaya orang yang tidak hidup di dalam pokok anggur tidak menjangkiti bagian pohon yang lainnya. Ada orang-orang yang hidupnya tidak dekat dengan pokok anggur, ranting-ranting yang tidak dekat atau menempel pada batang pohon, maka pasti akan berbeda. Sehingga hasil buahnya itu tidak ada. Sehingga yang ada adalah dia hanya merusak yang lain. Makanya Tuhan akan pisahkan orang yang menghasilkan buah dan orang yang tidak menghasilkan buah. Orang-orang yang tidak menghasilkan buah adalah orang-orang yang hidupnya selalu bersungut-sungut. Hidupnya adalah iri hati, dengki, emosi amarah, curigaan, dendam, emosi. Orang-orang seperti demikian, maka akan dipisahkan oleh Tuhan, supaya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang memiliki buah-buah roh, tidak terkontaminasi dengan keadaan mereka yang hidupnya tidak menghasilkan buah. Yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita adalah hidup tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam aku, yaitu tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Di saat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan menyertai setiap orang percaya. Karena setiap orang yang melakukan firman, yang melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, atau firman Tuhan itu akan hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itulah yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga firman itu kalau hidup dalam kehidupan saya dan saudara, maka janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena hidup kita adalah hidup yang melekat kepada Yesus Kristus. Hidup kita adalah dekat dengan pokok anggur. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus berarti percaya kepadanya, yaitu firman-Nya. Kita percaya kepada firman-Nya. Dan percaya pada Kristus adalah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Tinggal pada Kristus adalah melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tinggal di dalam Kristus adalah tetap percaya firman-Nya dalam keadaan apapun, situasi, keadaan apapun, kita tetap percaya kepada janji dan firman-Nya. Itulah dikatakan tinggal pada Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Dan tinggal di dalam firman-Nya adalah yang memiliki hubungan kasih dengan Kristus dan sesama kita. Amin. Maka kehidupan kita ada kedamaian, ada sukacita, ada ketentraman, ada kekuatan daripada Tuhan untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus, di mana firman Tuhan berkata, kita mengingat akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa saya dan saudara. Mari kita arahkan tangan kita kepada perjamuan ini. Firman Tuhan berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyucikan, menguduskan setiap pribadi kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini. Kami telah ditebus oleh Engkau. Engkau telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, menggantikan hidup kami, menantikan nyawa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan karena kuasa darah-Mu Tuhan, darah penebusan, sehingga kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, memberkati perjamuan ini. Roti melambangkan tubuh-Mu, anggur melambangkan darah-Mu. Memberkati perjamuan ini Tuhan, mengingatkan kami ikatan cinta kasih Tuhan dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati perjamuan ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Dia. Kita mengucapkan terima kasih, ucapan syukur kita kepada Dia. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau tidak pernah melihat rupa kami dan bentuk kami Tuhan. Terima kasih. Engkau mengasihi kami dengan sepenuh hati. Engkau tidak melihat masa lalu kami. Engkau tidak melihat dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat
dengan sepenuh hati. Makasih. Kasih Dia yang berikan kepada saya dan saudara. Dia mengasihi kepada saya dan saudara tidak seperti dunia yang mengasihi. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Mari kita katakan bahwa Engkau Bapa yang baik ya Tuhan. Mau kita katakan bahwa Dia Bapa yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Engkau Bapa kami yang kekal, Bapa yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami senantiasa hidup pada pokok anggur yang benar. Dan hidup kami, hidup yang melekat kepada Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, karena kami tahu di saat kami hidup melekat kepadamu, maka kami ada kekuatan yang baru dan kami boleh menerima setiap janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman-Mu dalam ibadah pada hari ini. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga setiap daripada kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Urapi kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau kemanapun beliau melangkahkan kaki untuk melayani Engkau. Engkau Tuhan Allah senantiasa turut campur tangan, pemulihan, terobosan, kemenangan terjadi dalam setiap pelayanannya. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Berkat-berkat menyertai di sepanjang pelayanannya Tuhan. Anak-anak semua ada dalam perlindungan-Mu, dalam naungan-Mu. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Roh takut akan Engkau senantiasa Engkau berikan kepada anak-anak Ibu Gembala Sidang kami ya Tuhan. Dan juga roh sukacita, damai sejahtera, keharmonisan ada di tengah-tengah keluarga Ibu Gembala Sidang kami. Dan juga setiap daripada kami yang telah melayani Engkau, satu kesatuan hati ada di tengah-tengah kami. Berkat-berkat menyertai di sepanjang pelayanan kami, dan jumlah di antara kami semakin Engkau tambahkan pengurapan yang baru senantiasa Engkau berikan kepada kami. Dan juga setiap jemaat yang ada yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, roh sukacita, roh haus rindu akan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga dalam setiap pekerjaan kami Engkau turut campur tangan, dimanapun hamba dan anak-anak-Mu berada, semuanya Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Engkau tuntun langkah kami, bangsa kami Engkau memberkati, jadikan bangsa kami kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, mulai dari presiden kami, wakil presiden, bahkan sampai kepada pemerintahan yang terkecil ya Tuhan. Dan juga dalam setiap keputusan mereka adalah untuk kesejahteraan rakyat kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan telah memberikan persembahan juga Engkau memberkati. Apapun yang kami kerjakan, Engkau beri berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada hari ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.